Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, Uma Selamana. Oke guys, hari ini kita akan bikin video yang berbeda. Beda dari video-video aku sebelumnya. Bukan video makan, bukan video jalan-jalan, ataupun bukan video yang seperti biasa yang saya bikin. Tapi saya mau share pengalaman pribadi aku tentang kuret, karena kebetulan kemarin banyak banget yang DM, banyak yang WA saya nanyain gimana sih pengalaman kamu tentang kuret kayak gitu ya. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu saya hamil. Itu adalah hamil pertama saya, jadi pengalaman pertama. Saat itu pertama kali saya dinyatakan hamil itu sekitar bulan 9, dan bulan 11 itu saya kuret. Pertama, sebelum kuret itu saya mengalami kayak flek gitu ya. Fleknya dia kayak kecoklatan selama 3 hari. Jadi saat itu saya nggak terlalu khawatir juga sih, karena saya pernah share sama teman-teman saya, katanya sih tidak semua sih, sebagian ibu hamil itu merasakan kayak flek gitu ya. Terus setelah itu kalau nggak salah 3 hari saya fleknya dia kayak warnanya kecoklatan gitu, dan nggak terlalu banyak sih, sedikit aja, bisa dilap pakai tisu gitu kalau keluar. Nggak ada nggak ada kayak saya rasa kram perut ataupun dan lain-lain, sakit pinggang, nggak ada sama sekali, benar-benar langsung keluar gitu ya. Jadi saya antara bingung juga sih kok bisa kayak gini, padahal menurut saya nggak terlalu banyak beraktivitas ya. Jadi 3 hari saya flek, saya belum ke bidan sama sekali, tapi berlanjut terus. Saya agak khawatir, jadi saya disaranin sama teman saya mendingan ke bidan desa aja. Jadi saat itu pertama kali saya ke bidan desa, saya kasih tahu keluhan saya kasih tahu kalau saya udah fleknya selama 3 hari, dan bidan pun jawabnya santai aja sih. Katanya memang sebagian ibu hamil itu kadang ngerasain atau ngalamin yang namanya flek. Katanya coba minum dulu 1 atau 2 hari lagi, kita lihat perkembangannya. Ternyata tetap keluar darah yang merah itu, segar banget darahnya. Jadi saya makin takut, dan bidan pun nyaranin saya untuk ke dokter. Setelah saya ke dokter, ini USG yang 12 minggu kalau nggak salah, umur kandungan saya itu udah hampir 3 bulan. 3 hari lagi 3 hari lagi saya tunggu nomor antriannya, dan akhirnya nama saya dipanggil. Setelah itu pas pada saat USG, saya juga heran kok biasanya dokternya kayak nggak terlalu lama ya, USG-nya nggak terlalu lama. Kalau udah kelilingi itu alatnya di perut, nggak terlalu lama udah selesai, biasanya kayak gitu sih kalau saya USG yang kemarin-kemarin. Tapi kok saya kayak khawatir, saya deg-degan, kok lama banget ya USG-nya, kayak dia cari sesuatu gitu. Terus saya nanya sama dokter, "Dok, kok lama ya USG-nya?" Di situ saya udah jantung saya udah enggak tahu, saya udah takut banget, khawatir banget. Kalau kayak orang tahu kalau janin saya itu ternyata enggak berkembang guys. Jadi saat itu saya nanya dokternya, "Dok, gimana hasil USG-nya?" Terus dokternya kayak, "Bu, sabar ya," dia bilang kayak gitu. Jadi saya deg-degan banget. Aduh, sedih banget guys. Setelah itu saya nanya sama dokternya, "Loh, kok bisa nggak berkembang dok, padahal kemarin saya baru-baru USG katanya bagus dan lain-lain." Ternyata saya tanya kenapa
kenapa bisa tidak berkembang. Terus dokternya bilang hormon yang nggak tahu, hormon saya atau suami yang nggak bagus, katanya seperti itu, atau ada efek kecapean gitu itu. Dan benar-benar saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya shock di situ, dan apa ya, kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya guys. Kalian pasti bisa ngerasain itu. Apa ya, walaupun dia belum, maksudnya walaupun saya belum lihat wajahnya si calon baby saya itu, tapi kayak rindu banget sama dia, kayak merasa kehilangan banget ya. Karena itu adalah anak pertama saya, dan akhirnya nggak bisa diselamatin, dan dokter bilang harus dikuret, dan dokter saranin untuk untuk kuretnya besok atau lusa, pokoknya harus dipercepat kuretnya supaya darahnya nggak lengket gitu ya guys. Jadi besoknya itu saya langsung pergi ke rumah sakit, pergi mendaftar. Jadi singkat cerita, saya sudah dikuret. Terus rasanya pada saat dikuret itu Masya Allah, H-1 sebelum kuret itu saya merasakan kontraksi yang sangat hebat, kayak orang mau melahirkan gitu ya guys. Dan saya hampir kayak dibilang pendarahan gitu ya guys, karena lumayan banyak banget darah saya yang keluar. Sempat khawatir juga sih, karena apa ya, benar-benar lemas. Terus darah saya sering keluar di situ ya. Jadi pas setelah dikuret saya nggak ngerasain apa-apa, karena mungkin biusnya masih bereaksi ya. 2 jam setelah dikuret, alhamdulillah saya sudah bisa menggerakkan semua badan saya walaupun masih kaku. Dan setelah dikuret saya belajar jalan lagi ya, dan sempat kaki sebelah kanan saya itu apa ya, kayak kaku, kayak sakit, benar-benar nggak terlalu berfungsi bagian kanan, terus agak bengkak gitu. Nggak tahu itu efek dari bius kah atau memang saya sering baring karena benar-benar lemas setelah dikuret. Terus 3 hari setelah dikuret, saya masih merasakan sakit yang luar biasa di belakang sini guys, yang bekas bius itu sakit banget. Suntikan suntikan di tulang belakang itu ya, benar-benar sakit. Dan setelah itu, sebelumnya saya dikasih lihat janin saya, lumayan besar sih, seginilah, dia udah punya mata ya, walaupun setitik gitu, udah ada bentuk gitu. Saya dikasih lihat dan langsung saya kuburin ya guys. Jadi di situ rasanya benar-benar sedih banget, karena selain kehilangan anak pertama saya harus kembali lagi ke hari-hari yang biasa tanpa ada si baby lagi di perut. Di situ 1 minggu setelah kuret benar-benar stres juga sih, turun badan saya langsung drastis guys. Kuret itu sebenarnya harus dilakukan buat kita yang anaknya ndak berkembang gitu, supaya bersih semua, terus kita bisa hamil lagi. Karena kalau kita nggak kuret, kalau masih ada sisa-sisa darahnya, katanya sih bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ya. Jadi menurut saya harus kuret ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and di komen. Dan ada sedikit pesan buat babyku. Walaupun kita belum ketemu, semoga nanti kita bisa berkumpul ya. Semoga kamu bisa menjemput kedua orang tuamu nanti di surga ya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.